Jadi cukup besar kewenangan yang diberikan kepada ID yang pada akhirnya malah bisa menghambat program pemerintah sendiri. Halo sahabat semuanya, welcome to Bincang-Bincang. Hari ini saya bersama Dr. Judil Heri Justam. Beliau adalah Sekretaris Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan, dokter senior yang saya hormati. Kali ini kami akan membahas tentang sebuah komik menarik yang ditulis oleh Dr. Judil Heri tentang organisasi profesi kedokteran di Indonesia. Saya ingin mendapatkan first hand information dari beliau sendiri. Tapi bagi kalian atau Anda yang baru di channel ini, perkenalkan saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang di Mount Elizabeth Hospital Singapura. Sebenarnya banyak orang yang nanya ke saya ini sudah enak kerja jadi dokter spesialis di Singapura, kenapa kok sepertinya kurang kerjaan ya ngurusi masalah kedokteran di Indonesia. Saya mau katakan, saya ini bukan kurang kerjaan. Saya sibuk sekali, tapi saya lakukan semua ini karena saya peduli dan cinta negara saya Indonesia. Bukan karena saya ingin balik ke Indonesia untuk mempersiapkan jalan supaya jalan saya mulus, tidak sama sekali. Saya rasa Indonesia ini punya potensi yang besar. Dan kalau semua yang kita punya dimaksimalkan dan dikelola dengan baik, maka kedokteran di negara kita ini akan berkembang dengan luar biasa. Selamat siang, Dr. Judil Heri, apa kabar? Selamat siang, saya baik-baik saja. Saya kenal Anda kira-kira 2 bulan yang lalu. Ya, menurut saya Anda ini adalah sosok yang menarik. Bahkan saya search di Google, nama Anda tertulis di Wikipedia. Sebelum saya bahas tentang komik yang Anda tulis, saya ingin bertanya tentang apa yang disebutkan di Wikipedia tentang diri Anda. Disebutkan di sini bahwa Anda adalah salah satu tokoh utama dari peristiwa Malari, 15 Januari tahun 1974. Dan Anda juga pernah dipenjarakan oleh rezim Orde Baru. Yang menarik di sini adalah tahun 1978, menjelang sidang umum MPR, Anda pernah mendatangi Adam Malik yang kala itu menjabat sebagai Ketua MPR, dan Anda menyatakan ingin mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertanyaan saya, kok Anda bisa nekat seperti itu? Kenapa, Dok? Ya bukan nekat, kita akan melaksanakan pemilihan presiden. Tapi kenapa calonnya cuma satu? Namanya pemilihan presiden. Harusnya yang dipilih harusnya lebih dari satu. Pada saat itu ada beberapa orang juga sih yang menyatakan diri pengen jadi presiden, tapi yang secara formal mendatangi MPR, rasanya saya dan calon wakil presiden waktu itu adalah teman saya, saudara Armen Daule. Beliau sudah almarhum. Apa Anda tidak takut dipenjarakan lagi atau dibunuh atau hilang? Tidak ada sih perasaan itu, karena saya juga berpikir kalau saya mau ditangkap, apa dasarnya untuk menangkap saya? Atau saya diadili, apa dasarnya untuk mengadili saya? Apakah tidak boleh seseorang ini menjadi presiden? Kalau kita tanya anak-anak SD, mungkin beberapa orang akan mengatakan pengen jadi presiden. Jadi saya pikir yang penting adalah pemilihan di MPR nanti. Oke, saya tahu di sini bahwa Anda itu orang yang lumayan nekat. Kita lanjut ke komik. Komik ini berjudul ID Mau Dibawa Kemana. Anda menyebutkan bahwa di zaman Orde Baru ada pemusatan kekuasaan kepada presiden. Jadi semua lembaga tinggi negara ini berada di bawah kendali presiden. Dan Anda membandingkan antara Orde Baru dengan apa yang terjadi pada organisasi profesi kedokteran Indonesia. Mungkin Anda bisa menjelaskan apa yang Anda maksud di sini. Pada masa Orde Baru kan terjadi pemusatan kekuasaan pada presiden.
tidak ada mekanisme check and balances. Dengan adanya reformasi, lembaga-lembaga yang saya sebut tadi, DPR, MPR, DPA, BPK, menjadi independen. Mereka berdiri sendiri tanpa ada kendali dari presiden. Pada ID, awalnya sudah ada mekanisme check and balances. Jadi ada 4 unsur kepemimpinan ID, yaitu MKKI, itu koordinator de kolegium, MPPK, itu koordinator dari perhimpunan spesialis, MKEK, etik, dan PBID. Itu pada tahun 2000, waktu itu ketuanya adalah Profesor Ahmad Djoyo Sugito, Djoyo Sugito. Jadi pada saat itu sudah dibentuk adanya kepemimpinan kolektif. Ya. Nah, artinya sudah terjadi reformasi di ID, kan? Iya. Tetapi kira-kira 4-5 periode berikutnya, 2012, 2015, itu berubah. Tidak ada lagi kepemimpinan kolektif. Ya. Yang majelis-majelis itu semuanya di bawah ID, menjadi subordinate dari ID. Ketua ID memegang kekuasaan tertinggi. Jadi berbeda ya. Dia sama-sama yang terjadi ini justru yang terjadi adalah dereformasi. Direformasi. Menurut Anda apa yang membuat perubahan dari reformasi ke direformasi di organisasi profesi ini? Itu lebih didorong oleh karena adanya Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004. Ya, yang sebenarnya sudah mulai disusun sejak tahun 2000-an. Yaitu yang memberikan kewenangan yang sangat berkelebihan kepada Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Kan zaman Orde Baru itu kan kekuasaan terpusat pada pemerintah. Kalau kesehatan di depan kesehatan, ya kan? Jadi dengan adanya reformasi, ada semangat untuk memberdayakan atau memperkuat civil society. Kita memberikan kewenangan yang berlebihan kepada ID tanpa dengan mengadakan kajian yang komprehensif. Maksud saya harusnya dipelajari dulu bagaimana di negara lain. Ini tidak ada. Jadi cukup besar kewenangan yang diberikan kepada ID yang pada akhirnya malah bisa menghambat program pemerintah sendiri. Kalau saya bisa bandingkan dengan yang ada di Singapura, ada Singapore Medical Association yang mungkin setara dengan Ikatan Dokter Indonesia. Di sini Singapore Medical Association itu hanya sebagai organisasi masyarakat atau organisasi profesi, tetapi tidak ada wewenang yang besar seperti yang dimiliki oleh ID. Kalau di Indonesia kan perlu surat rekomendasi untuk mendapatkan registrasi dan macam-macam seperti itu. Kalau di sini tidak ada, semua dilakukan oleh Konsil Kedokteran Singapore Medical Council. Pertama kali waktu saya mendengar tentang kekuasaan atau wewenang yang diperoleh oleh organisasi profesi kedokteran di Indonesia, saya cukup kaget. Ini bukan organisasi pemerintah, tapi berkuasa seperti pemerintah atau bahkan melebihi itu. Oke, ini tentang pemaksaan dokter umum menjadi anggota PDUI. PDUI itu singkatan apa, Dok? Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Iya. Oke, kenapa Anda berkata bahwa ada pemaksaan dokter umum menjadi anggota PDUI? Apakah salah mengharuskan dokter umum menjadi anggota organisasi profesi ini? Jadi begini, selama ini dokter umum, kalau dia ingin memperpanjang sertifikat kompetensinya, ya tinggal mengikuti pedoman dari BP2KB, Badan Pengembangan Pendidikan Kedokteran Keprofesian Berkelanjutan atau CPD. Cukup mengikuti itu. Tidak semua dokter bersedia masuk ke PDUI. Kemudian PDUI bisa mengendalikan namanya Kolegium Dokter Indonesia. Berhasillah membuat anggaran dasar
bahwa setiap perhimpunan punya satu kolegium. Ini pun kami punya kritik. Pada tahun 2000 itu juga sudah ada Kolegium Dokter Indonesia. Tapi siapa anggotanya? Anggotanya adalah Fakultas Kedokteran. Kolegium spesialis, anggotanya siapa? Adalah kepala departemen, cabang ilmu yang terkait. Kepala program studinya, guru besarnya. Kalau dokter umum kan tidak ada program studinya. Maksudnya yang menjadi program studinya adalah Fakultas Kedokteran, bukan departemen. Kalau dulu dibentuk oleh wakil dekan bidang akademis dari fakultas kedokteran yang terakreditasi. Nah, lambat laun itu direduksi, akhirnya menjadi kolegium yang dimiliki oleh Perhimpunan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Nah, sekarang ini ketuanya adalah anehnya spesialis patologi anatomi. Oke. Sekretarisnya adalah guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya. Dan fakultas yang berbeda. Ya. Mungkin beliau ahli dalam bidang kesehatan masyarakat, tapi tentunya tidak memahami masalah pendidikan kedokteran. Nah, akhirnya menjadilah alat dari PDI. Ini dalam rangka agar dokter juga menjadi anggota. Ya. Tapi ternyata itu juga tidak berhasil memaksa tanda kutip dokter menjadi anggota. Dibuatlah kesepakatan PBID dan KDI, Kolegium Dokter Indonesia, di mana KDI itu membentuk modul tersendiri yang diberikan nilai SKP tertentu, kredit tertentu, ya kan? Tanpa itu orang nggak bisa memperpanjang kolegium, memperpanjang sertifikat kompetensinya. Jadi di sinilah terjadi pemaksaan untuk menjadi anggota dari PDUI. Kalau jadi ID memang sudah ada undang-undangnya. Tapi kalau PDUI tidak ada, artinya melanggar pasal 28 UUD 45 mengenai kebebasan berserikat. Oke. Kalau misalnya mereka tidak menjadi anggota, apa konsekuensinya? Dia nggak bisa ikut, nggak bisa memperpanjang sertifikat kompetensinya karena itu dituntut dia harus mengikuti sertifikat telah mengikuti modul yang dibuat oleh Kolegium Dokter Indonesia tersebut, dan itu harus untuk mengikuti harus mendaftar ke cabang-cabangnya PDUI. Jadi akhirnya tidak bisa praktek. Kolegium tidak bisa dapat STR. Ya. Tidak ada STR tidak bisa praktek itu. Itu menjadi anggota juga harus bayar atau bagaimana? Oh, bayar. Ada bayaran tertentu. Saya nggak tahu pasti jumlahnya, tapi yang saya tahu adalah misalkan untuk seorang dokter spesialis untuk memperpanjang, untuk mendapat rekomendasi ini praktek harus membayar lebih dari 7 juta. Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang baru perpanjangan harus membayar 8,5 juta lebih. Itu untuk dokter 40 ribuan ada. Untuk 5 tahun ya. Untuk 5 tahun betul. Untuk 5 tahun. Jadi bayangkan berapa dari 40 ribu dokter spesialis. Kira-kira berapa uang yang dihimpun dari keanggotaan ini saja? Wah, bayangkan, anggap saya perkiraan 40.000 dokter spesialis, kalau rata-rata 1 dapat 7, 1 untuk rekomendasi 7 juta, untuk sertifikat kompensasi 8 juta, 15 juta kan, 15 juta dikali 40.000 berapa itu? Sekitar 600 miliar. Oke, 600 miliar. Itu baru dari sana. Spesialis. Kalau itu belum dokter umumnya. Dokter umum itu, dokter umum tentunya lebih kecil ya. Ya. Jadi uang sebanyak itu ada auditnya nggak? Nah, ini juga selalu mengatakan ada audit. Ya, selalu mengatakan dan disampaikan di dalam muktamar laporannya. Tapi bagaimana prosedurnya? Siapa yang memilih auditornya? Itu kan jadi masalah. Ya. Kalau di Indonesia untuk katakan perseroan terbatas, yang menunjuk auditornya adalah komisarisnya atau pemegang saham. Kalau rumah sakit yang menunjuk auditor bukan direkturnya, tapi pengawas rumah sakit.
Ya. Kalau untuk yayasan, bukan pengurus yayasan yang menunjuk OJK, tapi adalah pengawas. Nah, ID tidak punya dewan pengawas. Saya masih ingat, saya kan sempat menjabat ketua Dewan Penasihat PBID tahun 2012-2015. Saya pernah mengajukan 2 kali di sidang muktamar agar ID mempunyai dewan pengawas yang dipilih oleh muktamar. Saya tekankan dipilih, karena kalau nggak dipilih, posisinya di bawah ID dong. Iya. Harus sama-sama. Itu berhasil saya menggolkan di sidang komisi, tapi begitu dibawa ke sidang pleno, dimentahkan. Banyak-banyakan teriakan menolak. Masa ID harus ada, masa nggak percaya sama ID, masa harus ada matahari kembar di ID, semacam itu lah. Ya, semacam direkayasa lah penolakan itu. Kalau Anda ditanya seperti itu, masa nggak percaya dengan ID? Jawaban Anda apa, Dok? Wah, saya kira dalam pengelolaan uang yang begitu besar, tentunya perlu pengawasan. Bukan dari kita tidak percaya, bisa saja ada kekhilafan di dalam penyelenggaraan pembukuan keuangan, ya, ada hal yang tidak boleh dilakukan atau boleh dilakukan, sehingga perlu auditor, external auditor untuk itu. Dan itu yang memilih harus pengawas. Ya. Kalau nggak pengawas, ya berarti pengurus ini menunjuk. Nah, itu ya bisa terjadi kong-kali-kong kan. Baik, Dok. Kita lanjutkan ke topik berikutnya. Siapa mengawasi siapa? Oke, Muktamar ID 2018. Anda akan mengusulkan agar ada dewan pengawas. Jadi respon mereka bagaimana? Itu 2012 dan 2015. Nah, 2018 saya dipersoalkan karena saya mengajukan saya dan teman-teman lah mengajukan judicial review, ya, untuk merevisi beberapa ketentuan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Jadi ketika saya mau bicara, langsung ada yang teriak, ya, dengan Dr. Judil karena mengajukan judicial review berarti telah mencemarkan nama organisasi. Nah, langsung disambut oleh 2-3 orang. Begitu ketua sidangan juga langsung setuju. Dr. Judil tidak boleh bicara. Padahal tidak ada satupun ketentuan. Saya delegasi resmi, kok nggak boleh bicara gitu. Ya. Karena mereka khawatir karena saya ingin membicarakan masalah pengawas. Oke. Jadi sampai sekarang tidak ada badan pengawas yang efektif untuk mengawasi organisasi profesi kedokteran di Indonesia. Nah, begini, dalam 2018 itu memang disiasati lah, diakal-akali lah aturan itu. Bagaimana ngakal-akalinya? Disebutkan bahwa Badan Pertimbangan ini mempunyai juga fungsi sebagai pengawas organisasi. Tapi di pasal yang sama disebutkan Badan Pertimbangan ID tersebut dibentuk oleh Ketua Umum PBID. Ya. Jadi bayangkanlah bagaimana badan yang dibentuk oleh Ketua Umum PBID bisa mengawasi organisasi ini. Nah, ini jadi kalau ditanya pengawas ada katanya, tapi ini dalam pengawasnya. Jadi ya. Dan juga menjadi aneh karena PDGI setahu saya melihat anggaran dasarnya punya dewan pengawas yang dipilih oleh Kongres Dokter Gigi. Nah, ID tidak punya. Jadi di sini ada masalah dengan struktur organisasi. Ya, ya. Dewan pengawas yang ditunjuk oleh PBID tidak akan bisa mengawasi yang menunjuk sebagai bosnya dengan efektif, gitu kan? Betul. Ya. Sebelum kita akhiri, ya, pertanyaan terakhir. Perubahan apa yang Anda harapkan ke depannya dari organisasi profesi kedokteran di Indonesia? Anda ini berjuang seperti ini, apa yang Anda harapkan? Jadi paling tidak kami, bukan saya dan juga sejumlah teman guru besar, dekan, mantan dekan, mengharapkan ada revisi terhadap undang-undang praktek kedokteran.
ada 5 hal. Ya. 5 hal. Pertama, ketentuan bahwa ID itu adalah satu-satunya organ profesi kedokteran. Itu kita tidak akan pernah ketemu di produk legislasi atau regulasi di negara lain. Oke. Itu nggak ada. Saya sudah membaca banyak medical act atau medical practice act di berbagai negara. Itu sama sekali nggak disebut tentang organ profesi yang medical association. Nggak ada disebut. Kedua yang saya di undang-undang dikatakan kolegium dibentuk oleh organ profesi ID. Itu saya kira tidak ada tidak ada contohnya, tidak ada presidennya di negara lain. Kolegium dibentuk oleh, nggak mungkin British Medical Association akan membentuk Royal College of Surgeons atau Royal College of Pediatrician. Ya, itu ada badan yang terpisah. Ya, sehingga ada kontrol, mekanisme kontrol. Ketiga, anggota ID tidak boleh menjadi anggota KKI. Itu jelas undang-undang itu kami termasuk yang kami judicial review yang diterima oleh yang disebut di sana disebutkan anggota konsil kedokteran berasal dari ID, antara lain berasal dari wakil dari ID. Tapi kami tambahkan, tapi dalam arti bukan pengurus ID. Disebutkan diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi, tidak mungkinlah pengurus ID atau ID sebagai pihak yang diregulasi duduk sebagai regulator. Akan ada konflik kepentingan. Konflik of interest. Sebetulnya bukannya pengurus, tapi pada waktu itu kami baru membatasi pada pengurus. Seluruh tidak boleh ada wakil, walaupun bukan pengurus. Tapi kalau wakil itu dikirim oleh ID atau oleh PDGI itu nggak boleh terjadi, menjadi konflik kepentingan. Keempat, masalah CPD, P2KB. PD. Itu disebut undang-undang bahwa ID itu yang mengakreditasi. ID itu yang menyelenggarakan dan mengakreditasi lembaga yang menyelenggarakan P2KB. Nah, ini pertanyaan kami adalah, ID itu bukan satuan pendidikan, tidak punya wewenang mengakreditasi P2KB. Menurut kami itu adalah wewenangnya dari KKI, dari Medical Council. Saya kira itu juga berlaku di banyak negara lain. Ya. Yang terakhir adalah ID memberikan yang beberapa rekomendasi izin praktek. Itu ya kita tidak temui di negara manapun di dunia. Betul. Jadi ada 5 hal. Oke, terima kasih banyak Dr. Judil Heri Justam sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya. Saya berdoa apa yang Anda harapkan dan yang kita semua harapkan. Banyak orang Indonesia berharap ada perubahan yang radikal terjadi di sistem kedokteran di Indonesia. Oke, tetap bersemangat dok dan salam reformasi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat setia yang selalu menemani kami di setiap waktu. Kalau Anda punya pendapat, Anda bisa tuangkan pendapat Anda di komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sekali lagi, terima kasih sudah bersama kami dan sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Bye-bye.